pantasnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Ya, nggak pantas dia mengeluh. Yang pantas itu dia apa? Nyalahkan dirinya sendiri. Kenapa salah pola makan? Nah, gitu. Dapat jeruan, selera pula kan, makan banyak-banyak. Besok nggak bisa jalan, naik asam urat. Boleh nggak orang seperti ini ngeluh ini? Nyalah, ya kemana, kenapa Allah kasih asam urat? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Ini entah katanya entah enggak nih ya. Orang sakit itu menghapus dosa gitu Pak Ustadz. Ini mohon penjelasannya kalau bisa ada hadisnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah? Orang sakit itu katanya penghapus dosa atau penggugur dosa katanya gitu. Katanya gitu. Apakah ini memang benar seperti itu gitu? Betul nggak seperti itu, ya kan? Kalau penyakit itu menggugurkan apa? Menggugurkan dosa. Bukan cuma sekedar penyakit. Bahkan duri yang menancap di kaki pun itu menjadi sebab apa? Gugurnya dosa. Jadi setiap orang yang beriman ya, kalau orang kafir nggak ada cerita. Ya kan? Orang kafir itu nggak ada namanya kafarat. Yang ada ini apa? Hukuman kalau bagi orang kafir. Nah, bagi orang Islam ini, orang yang beriman kepada Allah, setiap kali satu orang itu melakukan dosa, maka dosa itu bisa Allah datangkan kafaratnya di dunia. Kafaratnya penghapus dosanya itu Allah datangkan di dunia dengan menimpakan musibah itu pada pelakunya, misalnya pada pelakunya sendiri, atau musibah itu menimpa hartanya, usahanya, atau menimpa ahli keluarganya. Itu musibah. Bahkan satu duri yang menancap di kaki pun itu menjadi sebab gugurnya dosa. Itu yang masih lumayan kayak gitu. Tapi kalau enggak, ini dosanya Allah simpan di akhirat. Orang buat dosa kok aman-aman aja, nggak masalah, ya kan? Udah jelas nggak beres orangnya kok, ya kan? Asal apa jadi, kayak nggak punya masalah orang seperti ini. Ini dosanya Allah simpan di akhirat, insya'a adzabahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan siksa ya. Wa insya'a ghaffara lahu. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengampuni. Karena dosa yang nggak diampuni kan cuma dosa apa? Syirik. Bisa aja dosanya diampuni. Nah, kalau seperti itu. Tapi kalau sudah datang kafarah di dunia itu apa? Jelas dosanya diampuni, tapi dengan syarat. Nah, dengan syarat sabar. Syaratnya apa? Sabar. Jadi kalau nggak sabar, ya malah jadi dosa. Ya kan? Karena ngeluh, kena musibah, ngeluh. Lah itu jadi apa? Jadi dosa. Nah, dosa mengeluh. Mengeluh itu mengadukan perbuatan Allah kepada hambanya. Misalnya orang sakit, ya kan? Sakit, usahanya macet, kamu datang, kemudian apa sebenarnya salah saya kenapa? Tengok nih sakit dah 3 tahun nggak sembuh-sembuh, usaha pun macet, rumah pun mau ditarik sama bank dah, misalnya gitu. Nggak terima, dia ngadu kepada setiap orang yang datang. Itu maknanya dia sedang mengadukan perbuatan Allah. Seakan-akan orang mengatakan, kau tengok itu apa yang Allah buat sama aku. Nah, bisa kau nggak menyelesaikannya? Nah, kan seakan-akan apa? Allah telah berbuat zalim kepadanya. Makanya hukumnya nggak boleh ngeluh. Kenapa? Musibah itu datang sebagai balasan. Ya, balasan atas kesalahan yang kita kerjakan. Nah, ulama mengatakan setiap musibah yang menimpa, apapun bentuknya, itu mesti sebagai balasan dosa yang kita kerjakan untuk menggugurkan dosa. Maka nggak pantas satu orang yang kena musibah mengeluh. Kenapa? Karena musibah itu datang sebab kesalahannya sendiri. Orang dia sendiri yang buat salah kok. Kok dia ngeluh? Misalnya awak kita, ya kan, kena kolesterol, asam urat, asam lambung,
sakit gula, ngeluh. Ya nggak boleh ngeluh, orang salah pola makan. Yang salahkan kita, jangan nyalahkan Allah, kan gitu. Ya kan? Kenapa kena sakit gula? Makan malam, habis makan tidur, misalnya gitu. Yang dimakan pula ayam penyet, ayam geprek, lama-lama kolesterol naik. Nah, sakit awak. Maka orang seperti ini tak pantas mengeluh. Pantasnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Ya, nggak pantas dia mengeluh. Yang pantas itu dia apa? Nyalahkan dirinya sendiri. Kenapa salah pola makan? Nah, gitu. Dapat jeruan, selera pula kan, makan banyak-banyak. Besok nggak bisa jalan, naik asam urat. Boleh nggak orang seperti ini ngeluh ini? Nyalah, ya kemana, kenapa Allah kasih asam urat? Tahu nggak boleh sama dokter, makan gitu. Ya kan? Nah, makanya kata ulama begitu. Jadi kalau kita kena musibah itu mestilah sebagai apa? Ya, sebagai penebus kesalahan. Penebus kesalahan, penebus dosa. Itu salah satunya. Tapi nggak semua penyakit itu menembus dosa. Ada penyakit yang Allah SWT datangkan untuk meningkatkan kedudukan derajat. Ada yang memang penyakit musibah itu Allah datangkan untuk meningkatkan apa? Kedudukan. Ada satu orang hamba yang Allah tetapkan untuknya, dia punya kedudukan yang tinggi di akhirat. Kedudukan yang tinggi. Layak lubuhu bi'amalih. Tapi kedudukan itu sayangnya nggak bisa ia tempuh dengan amalnya. Sebenarnya Allah SWT sudah tetapkan. Tulis ini, hambaku ini surganya Firdaus. Ya kan, bersama para nabi. Rupanya kadang-kadang tahajud, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang baca Al-Quran, kadang-kadang enggak. Kadang sholat berjamaah, kadang-kadang enggak. Maka karena itulah Allah datangkan pahala dari arah yang lain. Dengan apa? Dikasih pahala sabar. Bolak-balik kena penyakit. Istrinya, anaknya, keluarganya, usahanya, ada aja musibah yang datang dalam kehidupannya. Sehingga Allah SWT sampaikan ia kepada kedudukan yang Allah kehendaki. Sampaikan. Jadi kalau kita nampaknya semua amalan sudah kita kerjakan, tapi kok masalah ini nggak habis-habis, maka ini kabar gembira dari Allah sebenarnya. Kalau kita ini mau dikasih surga yang sangat tinggi di akhirat. Cuman sayang awak kurang sungguh-sungguh aja dalam beribadah kepada Allah. Kedudukan tinggi, pahala kurang. Ya kan, kalau mau beli tanah harganya 7 miliar, duit cuma 5 miliar. 2 miliarnya dari mana? Ya. Allah datangkan juga dengan dikasih apa? Penyakit, masalah-masalah. Akhirnya cukup 7M misalnya gitu. Tapi dari arah yang lain. Ada kalanya begitu juga kalau kita kena penyakit. Kita tengok-tengok apa salahnya kan? Sudah ini udah bayar zakat ini main judi enggak, ini enggak, ya kan? Di rumah ngajinya tapi kok masih kedudukannya tinggi, bacanya 1 juz misalnya. Harusnya 2 juz yang Allah kehendaki, cuman enggak cukup, maka dikasih pahala dari arah yang lainnya.